Oleh karena itu, bersihkanlah diri dan hati dari segala sesuatu selain Allah, sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Al-Isra, 81. Jika ini sudah tercapai maka sempurnalah makam wa'u. Huruf Fa berasal dari kata al-fana, filah, yang berarti menenggelamkan diri kepada Allah. Jika sifat-sifat manusianya, basyariah telah mencapai puncak kefanaan, maka sifat-sifat al-hadiyah akan abadi dalam dirinya. Sifat itu tidak akan pernah lenyap dan terhapus, sehingga seorang hamba yang fana akan kekal bersama Rabb al-Bagi dalam keridaannya. Dan akan kekal hati yang fana bersama rasa siri, dan penglihatannya kepada Allah yang abadi. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah, zat Allah. Al-Qahas, 88. Kata wajahu, wajahnya, di ayat di atas bisa ditakwilkan dengan keridaannya, yaitu ridha terhadap amal-amal saleh yang diperuntukkan hanya untuknya, dan amal-amal itu dikerjakan semata-mata untuk menggapai ridanya. Oleh karena itu, orang yang diridai akan kekal bersama pemberi ridha Allah. Hasil dari amal saleh itu adalah hidupnya insan al-hakiki, atau disebut juga dengan tiflul ma'ani. Allah Ta'ala berfirman, kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal solih dinaikkannya. Fatir, 10. Setiap amal perbuatan yang diperuntukkan kepada selain Allah maka di dalamnya terdapat kesyirikan, dan itu adalah kesia-siaan belaka bagi pelakunya. Jika kefanaan telah mencapai puncak kesempurnaan maka Dia akan menghasilkan keabadian, baga, di alam al-qurbah. Sebagaimana firman Allah, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang kuasa. Al-Qamar, 55. Dan itu adalah makamnya para nabi dan wali di alam lahut. Firman-Nya pula, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah, 119. Jika zat yang bersifat baru al-hadits bergabung dengan zat yang kadim tidak berawal dan tidak berakhir, maka tak akan tampak lagi wujudnya. Seorang penyair bersenandung, semua sifat zat dan perbuatan afal akan seluruhnya menjadi gadim dan takkan lenyap jika kefanaan itu sempurna maka seorang sufi yang kekal bersama Tuhannya. Sebagaimana firman Allah, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah, 82. Allah Ta'ala juga bersabda, Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah, 249. Pasal 7, penjelasan seputar zikir. Allah telah menganugerahkan petunjuk kepada orang-orang yang senantiasa berzikir. Sebagaimana termaktub dalam firman-Nya, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Al-Baqarah, 198. Maksudnya adalah, Allah menganugerahkan petunjuk sesuai kualitas dan tingkatan zikir kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkataan yang paling utama yang aku ucapkan, dan diucapkan nabi-nabi sebelumku adalah, La ilaha illallah. Hadis riwayat, At-Tirmidzi. Setiap tingkatan, nagami, zikir ini memiliki martabat khusus, baik yang diucapkan secara jelas yak maupun samar, khafi. Tingkatan pertama adalah zikir lisan, lalu zikir jiwa, zikir hati, zikir ruh, zikir siri, zikir yang samara, khafi, sampai kepada zikir yang sangat samar, ahfal khafi. Zikir lisan berfungsi sebagai alarm, atau pengingat bagi hati atas kelupaannya mengingat Allah, sementara zikir jiwa, zikrin naf merupakan zikir yang tidak bisa didengar melalui buhulan huruf-huruf dan suara, namun hanya dapat didengar oleh perasaan dan intuisi di relung batin. Sementara zikir hati adalah medium pengingat atas keagungan dan keindahan yang tersimpan di dalam batin. Zikir ruh berfungsi untuk melihat cahaya-cahaya yang terpancar dari sifat-sifat Allah. Zikir siri adalah pengawasan atas tersingkapnya rahasia ilahi. Sementara itu, zikir samar adalah untuk menangkap keindahan zat yang maha tunggal di tempat terjaga, maka disitkin, sedang zikir yang sangat samar berfungsi sebagai medium untuk melihat hakikat dengan keyakinan yang total, hakul yakin, dan tiada yang dapat melihatnya kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia, siri, dan yang lebih tersembunyi, akhfa. Taha, 7. Itulah alam tertinggi dan tujuan yang paling akhir. Ketahuilah, bahwa di sana terdapat ruh lain, dan ia paling lembut dari seluruh ruh yang ada, yaitu tiflul ma'ani. Itu adalah latifah, substansi yang amat lembut, yang selalu mengajak kembali kepada Allah. Kalangan sufi berkata, ruh tersebut tidaklah ada pada setiap orang, namun hanya ada bersama orang-orang yang memiliki keistimewaan, khawas. Allah Ta'ala berfirman, Dia mengutus ruh dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Al-Mu'min, 15. Ruh yang ini, tiflul ma'ani, senantiasa berada pada alam al-qudrah dan menyaksikan di alam hakikat sampai ia tidak menoleh kepada selain Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia haram bagi ahli akhirat, sedangkan akhirat haram bagi ahli dunia, dan keduanya haram bagi ahlullah. Hadis riwayat, Ad-Dailami. Itulah tiflul ma'ani. Jalan untuk usyul kepada Allah adalah dengan konsisten menapaki jalan yang lurus dengan mematuhi rambu-rambu syariat, baik di waktu siang ataupun malam hari. Selain itu, dengan senantiasa berzikir kepada Allah, karena itu merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh semua orang yang menginginkan usyul kepadanya. Firman Allah,
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan. Ali Imran, 191. Adapun maksud dari Al-Qiyam pada ayat di atas adalah waktu siang, sedang Qu'ud adalah waktu malam. Sementara yang dimaksud dalam keadaan berbaring adalah dalam keadaan sempit, luas, sehat, sakit, kaya, fakir, mulia, rendah, dan lainnya. Pasal 8, Syarat-syarat zikir. Adapun syarat-syarat zikir antara lain, orang yang berzikir harus memiliki wudu yang sempurna, berzikir dengan totalitas dan suara yang keras sehingga cahaya-cahaya zikir menerangi relung batinnya. Dengan cahaya itu, hati mereka pun menyala hidup di alam ukhrawi yang abadi. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati yang pertama di dunia. Ad-Duhan, 56. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang mukmin itu tidaklah mati, tapi hanya berpindah dari negeri yang fana ke negeri yang kekal akhirat. Beliau juga bersabda, para nabi dan wali salat di kubur mereka sebagaimana mereka salat di rumah mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Artinya, sekalipun sudah tiada, mereka senantiasa bermunajat kepada Tuhan mereka. Oleh karena itu, maknanya bukanlah salat secara lahir yang meliputi gerakan berdiri, ruku, sujud, dan duduk, melainkan munajat dari seorang hamba. Karena itulah maka mereka pun dianugerahi hadiah makrifat oleh Allah. Para ahli makrifat itu menjadi mahram Allah dengan terus meningkatnya munajat mereka di alam kubur masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang salat sejatinya bermunajat kepada Tuhannya. Hadis riwayat Malik. Sebagaimana tidak tertidurnya hati yang hidup, maka hatinya itu pun tidak mati. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua mataku tertidur, namun hatiku tidak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu maka Allah akan mengutus dua malaikat untuk mengajarinya ilmu makrifat. Dan sehingga ia bangun dari kuburnya dalam keadaan alim dan arif. Adapun maksud dari dua malaikat di atas adalah ruhaniyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ruhaniyah wali, sebab malaikat tidak akan pernah masuk ke alam makrifat dan tidak pula mengetahuinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang mati dalam kebodohan, namun ia bangkit pada hari kiamat dalam keadaan alim dan arif. Dan betapa banyak orang yang mati dalam keadaan alim, namun bangkit pada hari kiamat dalam keadaan bodoh lagi bangkrut muflis. Sebagaimana firman Allah, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniawimu, dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri. Al-Ahqaf 20. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, niat seorang mukmin lebih baik dari amalannya, dan niat seorang fasik lebih buruk dari amalannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Dailami. Sebab, niat memang merupakan fondasi dari amal. Telah berkata seorang ahlu hikmah, bangunan yang baik di atas fondasi yang baik akan menghasilkan bangunan yang kokoh, sementara bangunan buruk di atas fondasi yang keropos pasti hancur. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Asy-Syura 20. Maka dari itu, wajib bagi seorang hamba di dunia ini untuk menghidupkan hatinya sebelum mati, dengan mencari bimbingan talqin dari ahlinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dunia adalah ladang akhirat, orang yang tidak menanam di ladang dunia niscaya tidak akan menuai hasil secuil pun di akhirat kelak. Maksud dari ladang, tempat bercocok tanam itu adalah hamparan bumi yang kita injak saat ini, alam nyata, bukan alam lain di luar sana. Pasal 9, Melihat Allah, RUYATULLAH. Melihat Allah Ta'ala itu ada dua bentuk. Pertama, melihat keindahan Allah Jamalullah di akhirat tanpa perantara cermin hati. Dan kedua, melihat sifat-sifat Allah di dunia melalui perantara cermin hati, yaitu dengan penglihatan mata hati Al-Fuad dari pantulan cahaya keindahannya. Allah Ta'ala berfirman, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. An-Najm 11. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin al-mukmin. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun maksud dari kata mukmin yang pertama maksudnya adalah hati seorang mukmin, sedangkan kata mukmin yang kedua adalah zat Allah yang bersifat al-mukmin. Firman Allah, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara. Al-Hasir 23. Orang yang melihat sifat-sifat Allah di dunia, niscaya akan melihat zatnya di alam akhirat, tanpa perlu bertanya dengan cara bagaimana ia melihatnya. Melihat sifat-sifat Allah seperti inilah yang kerap diceritakan atau dituturkan oleh para wali, sebagaimana perkataan Umar ibnul Khattab, hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Demikian pula perkataan Ali bin Abi Thalib, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat dengan mata hati.
Semua penyaksian, musyahadah, di atas adalah penyaksian atas sifat-sifat Allah. Ini seperti orang yang melihat cahaya matahari yang bersinar dari sela-sela lubang yang tidak tembus, atau dari dinding yang serupa dengannya, maka boleh-boleh saja dia berkata, aku melihat matahari. Sekalipun itu secara umum atau menggeneralisir apa yang ia lihat. Allah Ta'ala telah memberi perumpamaan dalam kalamnya mengenai gambaran sifat-sifatnya. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang, yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu, dan tidak pula di sebelah baratnya. An-Nur, 35. Kalangan Sufi mengatakan, Al-Misikah lubang di sini maksudnya adalah hati seorang mukmin, sementara Al-Misbah pelita yang menerangi lubang hati adalah rahasia mata hati Siri Al-Fuad yaitu Ruh Sultani. Adapun As-Sujajah adalah mata hati Al-Fuad, ia disifati seperti mutiara, karena kemilau cahayanya yang bersinar terang benderang. Kemudian Allah menjelaskan mengenai sumber penerang tersebut, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di ayat yang sama, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. An-Nur, 35. Itu adalah pohon talqin, sementara tauhid orang khusus keluar dari lisan suci tanpa perantara. Ini seperti Al-Quran yang pada dasarnya sudah melekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara utuh melalui lisan yang suci. Barulah kemudian turun Jibril kepada beliau menyampaikan wahyu secara bertahap demi kemaslahatan orang-orang awam, serta untuk melawan penolakan orang-orang kafir dan munafik. Dalil bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya telah menerima Al-Quran secara utuh sebelum diwahyukan oleh malaikat Jibril adalah firman Allah. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. An-Naml, 6. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendahului malaikat Jibril dalam menerima wahyu hingga turun ayat. Dan janganlah engkau, Muhammad, tergesa-gesa membacakan Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Taha, 114. Maka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan malaikat Jibril pada peristiwa Miraj, karena Jibril tidak mampu melewati Sidratul Muntaha. Kemudian Allah menyifati pohon di atas dengan firman-Nya. Petik 2 yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu, dan tidak pula di sebelah baratnya. An-Nur, 35. Maknanya, tidak mengalami sesuatu yang bersifat baru, tidak pula akan hilang, terbit maupun tenggelam, namun ia sudah ada sejak zaman azali dan tidak akan pernah hilang selamanya. Ini seperti halnya zat Allah yang wajib ada, wajibul wujud kekal, azali, tidak akan dihilangkan dan akan ada selamanya. Begitu pula dengan sifat-sifatnya, karena itu adalah cahaya yang memancar dari zatnya, dan yang selalu melekat dengan zatnya. Maka, bisa saja tabir nafsu tersingkap dari hati sehingga hati menjadi hidup berkat cahaya-cahaya tersebut, sehingga roh dapat menyaksikan sifat-sifat Allah melalui misikat tersebut. Apalagi tujuan diciptakannya alam semesta ini adalah agar manusia dapat menyingkap perbendaharaan tersembunyi, seperti yang difirmankan olehnya dalam sebuah hadits qudsi. Aku adalah kanzan mahfiyah, kekayaan yang terpendam. Aku ingin dikenali maka aku pun menciptakan makhluk agar aku dikenali. Maksudnya adalah, agar mereka mengenal sifat-sifatku di bumi ini. Adapun melihat zat Allah Ta'ala itu hanya bisa dilakukan alam akhirat saja, tanpa perantara cermin hati insya Allah, melalui pandangan tersembunyi, siri. Dan itulah yang dinamakan dengan Tiflul Ma'ani. Allah Ta'ala berfirman, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Al-Qiyamah, 22-23. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat Tuhanku dalam rupa anak muda yang tampan. Hadis riwayat As-Suyuti. Mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Tiflul Ma'ani, di mana Allah bertajalli dalam bentuk tersebut di cermin ruh tanpa ada perantara antara Al-Mutajalli Allah dengan Al-Mutajallah lahu orang yang melihatnya. Allah Ta'ala suci dari segala bentuk penyerupaan dan pencitraan, baik jenis maupun fisiknya. Citra adalah gambar yang ada di cermin, bukan cermin itu sendiri dan bukan pula orang yang melihat ke cermin tersebut. Maka, pahamilah benar-benar hal tersebut, dan itu adalah inti sebuah rahasia. Tapi, semua itu terjadi hanya di alam sifat, bukan di alam zat. Sebab, di alam zat semua perantara akan terbakar dan lenyap, tiada yang berkuasa di alam tersebut kecuali Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Maksudnya, mengenal melalui cahaya Tuhan, sementara insan al-hakiki merupakan mahram bagi cahaya tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dari Allah, dan orang-orang beriman dari aku. Selain itu, Allah juga berfirman dalam hadits qudsi lainnya, aku menciptakan Muhammad dari cahaya wajahku. Maksud dari kata wajahku, pada hadits di atas adalah zat yang maha suci yang terpancar dalam sifat penyayang. Sebagaimana firman-Nya dalam sebuah hadits qudsi, rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Al-Anbiya, 107. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Al-Ma'idah, 15. Dan Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi. Jika bukan karena engkau, jika saja bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan jagat raya ini. Hadis riwayat Ad-Dailami. Pasal 10, tabir gelap dan tabir cahaya. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat ia akan buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Al-Isra, 72. Maksud buta di sini adalah buta hatinya. Sebagaimana yang Allah firmankan. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah kalbu yang di dalam dada. Al-Hajj, 46. Kebutaan hati itu disebabkan meluasnya tabir kegelapan al-hijab as-zulmaniyah kelalaian, dan karena si pemilik hati menjauhkan diri pada janji sucinya kepada Allah saat ia hidup di dunia. Sementara kelalaian disebabkan oleh kebodohan seseorang akan hakikat ilahiyah. Kebodohan itu merajalela karena sifat-sifat tercela lebih menguasai ruang hati, seperti sifat sombong, dendam, dengki, kikir, ujub, mengumpat, mengadu domba, namimah, bohong, dan sifat tercela lainnya. Sifat-sifat tercela inilah yang mendorong manusia terjungkal ke derajat terendah. Sifat-sifat tercela ini dapat dilenyapkan dengan cara membersihkan cermin hati dengan alat pembersih tauhid, ilmu, amal baik, dan berjuang keras secara lahir maupun batin. Dengan itu, hati akan hidup melalui sapaan cahaya tauhid dan sifat-sifatnya. Jika ia berjuang keras tanpa henti, niscaya hatinya menjadi hidup, dan ia pasti akan ingat pada tempat asalnya. Setelah ingat, akan muncul kerinduan untuk pulang kembali ke tempat asalnya yang hakiki itu, melalui pertolongan Allah. Setelah hijab kegelapan itu terangkat maka yang tersisa adalah buncahan cahaya atau al-hujub anuraniyah. Di mana ia memperoleh basirah, mampu memandang melalui kacamata, ruh, sementara dirinya diterpa cahaya yang memancar dari nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian secara perlahan hijab cahaya itu meninggi, dan jiwanya akan diterangi oleh cahaya yang mengalir dari zat Allah. Ketahuilah, bahwa hati di dalam jiwa itu memiliki dua mata, mata kecil, dan mata besar. Mata kecil bisa menyaksikan kemunculan sifat-sifat Allah, tajalli sifat, melalui cahaya yang mengalir dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan itu berlangsung hingga ke alam surga yang bertingkat-tingkat, Jannatul Mawa, Jannatul Naim, dan Jannatul Firdaus. Sementara mata besar bisa menyaksikan kemunculan tajalli cahaya-cahaya zatnya di alam ketuhanan alam lahut yang dekat dengan cahaya tauhid keesaan. Tiada jalan untuk bisa sampai ke tingkatan ini selain melalui kematian al-maut. Atau bila sebelum mati, maka itu melalui fana dari segala nafsu kemanusiaannya. Sekalipun begitu, sampainya usyul manusia melangkah ke alam itu tergantung pada sejauh mana kualitas kadar keterputusannya dari sifat-sifat manusiawi dan hawa nafsu. Konteks makna usyul kepada Allah di sini bukanlah seperti bersatunya jasad dengan jasad atau bersatunya ilmu dengan apa yang sudah diketahui. Bukan pula seperti pikiran dengan apa yang dipikirkan, dan tidak juga seperti dugaan dengan yang diduga. Adapun yang dimaksud usyul kepada Allah di sini adalah, seberapa besar dirinya bisa lepas dari selainnya, tanpa kedekatan, tanpa kejauhan, tanpa perjumpaan, tanpa berhubungan, dan tanpa berpisah. Maha suci Allah dalam penampakannya, kesamarannya, tajalinya, dan dalam mengenalnya, di mana di situ terdapat hikmah yang luar biasa. Orang yang mampu mencapai nilai-nilai ini di dunia dan mampu mengintrospeksi diri sebelum dihisap maka ia termasuk golongan orang-orang beruntung. Akan tetapi, jika dirinya tidak dapat menggapai nilai tersebut maka kelak ia akan menemukan berbagai rintangan, seperti siksa kubur, kengerian padang mahsyar, perhitungan amal, timbangan amal, melewati siratal mustaqim, dan berbagai peristiwa menakutkan lainnya di akhirat. Pasal 11, Bahagia dan Sengsara. Ketahuilah, bahwa manusia tidak akan lepas dari dua kondisi, bahagia atau sengsara. Dan salah satu dari keduanya harus meringkuk pada diri manusia. Jika kebaikan dan keikhlasan lebih mendominasi, maka kelak kesengsaraannya akan berubah menjadi kebahagiaan. Sifat yang bergumul nafsu pada dirinya juga akan berubah menjadi sifat-sifat ruhaniyah yang suci. Sementara itu, jika ia lebih memilih mempertuhan hawa nafsunya maka yang terjadi adalah sebaliknya. Adapun bila keduanya, kebahagiaan dan kesengsaraannya, seimbang maka yang menjadi barometer adalah berharap pada kebaikan Raja Ilal Khair. Sebagaimana firman Allah, barang siapa melakukan amalan baik, maka baginya ganjaran 10 kali lipat amal perbuatannya. Al-An'am, 160. Allah Ta'ala menambahkan faktor, berharap pada kebaikan ini pada amal baik para hambanya, sehingga timbangan amal baik hambanya itu menjadi makin berat. Ini berlainan dengan orang yang telah mampu mengalahkan hawa nafsunya dan menggantinya dengan sifat-sifat ruhaniyah, yang suci, secara sempurna, di mana hamba seperti itu tak perlu lagi digiring ke penimbangan amal. Sebab, hamba-hamba seperti itu akan langsung masuk surga tanpa hisab. Sebaliknya, mereka yang justru beralih dari sifat-sifat ruhaniyah ke sifat-sifat nafsunya, dengan sendirinya akan langsung masuk ke dalam neraka. Sedangkan hamba yang lebih banyak kebaikannya, daripada keburukannya, niscaya masuk surga tanpa azab di neraka. Allah SWT berfirman, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridai. Al-Qaryah, 6-7. Sementara orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya maka ia akan diazab sesuai kadar kejahatannya.
Kemudian, ia akan dikeluarkan dari neraka jika di dalam hatinya masih ada iman lalu dimasukkan ke dalam surga. Maksud dari kebahagiaan dan kesengsaraan di sini adalah datang dan perginya kebaikan dan keburukan dalam diri seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bahagia terkadang sengsara dan orang yang sengsara terkadang bahagia. Jika amal baiknya lebih banyak maka ia akan bahagia. Sebaliknya, bila amal-amal buruknya lebih mendominasi, maka ia akan sengsara. Adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh maka kesengsaraannya kelak akan Allah ganti menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang pada hakikat sudah ditulis sejak zaman azali dan komprehensif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bahagia telah ditakdirkan bahagia sejak dalam perut ibunya. Begitu pula orang yang sengsara juga telah ditakdirkan sengsara sejak dalam perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi, tidak seorang pun mampu membahas soal takdir, karena itu termasuk rahasia takdir itu sendiri, di mana seseorang tidak boleh berargumentasi dengannya. Maka dari itu, seorang hamba dilarang untuk berdalih dengan rahasia takdir untuk tidak mengerjakan perbuatan baik. Misalnya dengan beralasan, kalau sejak zaman azali aku sudah ditakdirkan sengsara maka tak ada gunanya lagi beramal saleh. Dan bila aku ditakdirkan bahagia maka tak masalah kalau kau mengerjakan perbuatan buruk. Sesungguhnya, kebanyakan dari rahasia itu dapat disingkap, namun tidak perlu dibahas, seperti halnya rahasia takdir. Contohnya adalah iblis. Ia telah menjadikan takdir Allah sebagai argumentasi atas tindakannya yang menolak sujud pada Adam AS. Maka ia pun dilaknat karena perbuatan pongahnya itu. Sementara Nabi Adam AS selalu menimpakan kemaksiatan yang terlanjur ia lakukan kepada dirinya sendiri, sehingga ia digolongkan sebagai orang yang beruntung dan dirahmati. Setiap muslim dilarang untuk memikir-mikirkan soal rahasia takdir, agar tidak terpeleset dalam perbuatan zindik. Mereka seharusnya yakin kepada kebijaksanaan Allah Ta'ala. Seluruh kejadian yang dialami manusia di bumi ini, seperti kekufuran, kemunafikan, kefasikan dan sebagainya, adalah manifestasi kemahakuasaan Allah dan merupakan hikmahnya. Di sini ada rahasia yang sangat besar, yang tak dapat diketahui kecuali oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa ada sebagian ahli makrifat yang bermunajat kepada Tuhan mereka dengan berkata, Tuhanku, Engkaulah yang telah menakdirkan segalanya untukku, Engkau pula yang menghendakinya, dan Engkau pula yang telah menciptakan maksiat di dalam diriku. Tiba-tiba terdengarlah sebuah seruan, wahai hambaku, semua yang engkau katakan adalah syarat ketuhanan, lantas apa syarat kehambaanmu? Maka ahli makrifat itu pun tertunduk seraya berucap, aku salah, aku berdosa dan aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Kemudian seruan itu pun datang menghampiri pendengarannya, aku mengampuni semua dosa-dosamu dan merahmati-mu. Oleh karena itu, seorang yang beriman mukmin seharusnya berpandangan bahwa amal yang baik adalah karena taufik atau pertolongan Allah Ta'ala, sedangkan amal yang buruk adalah karena dirinya. Jika ia melakukan hal itu, maka niscaya ia termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Ali Imran, 135. Manakala seorang hamba menganggap bahwa perbuatan maksiat yang ia kerjakan itu berasal dari dirinya sendiri, maka ia termasuk orang yang beruntung dan selamat. Itu lebih baik baginya daripada menganggap bahwa dosa yang ia perbuat itu adalah dari Allah, meskipun hakikatnya memang Allah yang menciptakannya. Para ahli Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata al-um dalam hadits sebelumnya adalah kumpulan dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api dan angin sehingga menghasilkan kekuatan manusiawi. Tanah dan air merupakan lambang kebahagiaan karena keduanya menghidupkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, iman dan sikap tawadu dalam hati. Sementara api dan angin adalah kebalikannya, karena keduanya memiliki sifat membakar dan memporak-porandakan. Maha suci Allah yang mampu mengumpulkan berbagai unsur berlawanan ini dalam tubuh manusia. Sebagaimana pula Allah Ta'ala telah mengkombinasikan antara cahaya dan kegelapan pada awan. Allah berfirman, Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. Ar-Ra'd 12. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi suatu ketika ditanya, dengan apa engkau mengenal Allah SWT? Ia lantas menjawab, dengan menyatukan dua hal yang berlawanan. Berangkat dari itu, manusia dianggap gambaran dari Umimul Kitab sekaligus cerminan Allah dalam kemuliaan dan keindahan. Manusia juga diberi gelar kaunan jami'an dan alaman kubra, karena Allah telah menciptakan mereka dengan kedua tangannya kekuasaannya yaitu sifat memaksa dan sifat lemah lembut. Ini seperti cermin yang memiliki dua sisi, yaitu sisi yang keras dan kasar, serta sisi yang halus dan indah. Dengan demikian, manusia berbeda dengan makhluk lainnya, karena mereka, makhluk yang lain, diciptakan hanya dengan satu kekuasaan atau satu sifat Allah saja. Misalnya malaikat, ia hanya diciptakan dari sifat lembut Allah saja, dan merupakan manifestasi dari nama Allah, As-Subuh Al-Qudus. Sementara iblis dan keturunannya diciptakan dari sifat memaksa saja, mereka adalah manifestasi dari nama Allah, Al-Jabbar. Oleh karena itu, mereka congkak dan enggan bersujud kepada Nabi Adam AS.
Ketika terhimpun dalam diri orang-orang khusus segala sifat makhluk, dari yang terhormat hingga yang terendah, maka para nabi dan wali juga tidak lepas dari kesalahan. Hanya saja para nabi masum terjaga dari melakukan dosa besar setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, namun mereka tetap tidak masum dari dosa kecil. Adapun para wali bukanlah orang yang masuin, sekalipun ada yang mengatakan bahwa para wali itu masum dari dosa besar setelah derajat kewalian mereka sempurna. Asis Syakik Al-Balhi berkata, tanda bahagia seseorang itu ada 5, antara lain memiliki hati yang lembut, banyak menangis, zuhud akan gemerlap dunia, tidak banyak angan-angan, dan punya rasa malu. Sebaliknya, tanda kesengsaraan seseorang juga ada 5, yaitu memiliki hati yang keras, sulit menangis, cinta dunia, panjang angan-angan, dan rasa malu dalam dirinya sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda bahagia itu ada 4, jika diamanati ia berlaku adil, jika berjanji ia menepati, jika berbicara ia jujur, dan jika berdebat ia tidak mencaci maki. Dan tanda sengsara ada 4, jika diberi amanat ia berkhianat, jika berjanji ia ingkar, jika berbicara ia berbohong, dan jika berdebat ia mencaci maki orang-orang dan enggan memaafkannya. Sementara Allah SWT berfirman, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat maka pahalanya dari Allah. Asy-Syura 40. Ketahuilah bahwa kesengsaraan berubah menjadi kebahagiaan atau sebaliknya, itu terjadi karena adanya pendidikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak dilahirkan dalam fitrah Islam, namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Hadits ini menunjukkan bahwa setiap manusia berpotensi untuk bahagia dan sengsara. Maka dari itu seseorang tidak boleh berkata, orang ini pasti akan bahagia atau orang ini pasti sengsara. Akan tetapi, perkataan yang boleh diucapkan adalah, dia akan bahagia jika kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Begitu juga sebaliknya. Orang yang mengubah-ubah ketentuan itu maka dia pun akan tersesat. Sebab ia berkeyakinan bahwa ada sebagian orang yang masuk ke dalam surga tanpa amal baik dan tobat, atau ada orang yang terperosok ke neraka padahal tidak berbuat maksiat. Keyakinan seperti ini bertentangan dengan nas Al-Quran, karena Allah telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beramal saleh dan menjanjikan neraka bagi ahli maksiat, musyrik, dan orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal yang solih, maka pahalanya untuk dirinya sendiri dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Fussilat 46. Allah Ta'ala juga berfirman, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya, tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Mukmin 17. Firman-Nya pula, dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya, An-Najm 39. Firman-Nya pula, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Al-Baqarah 110. Pasal 12, orang-orang fakir dalam tasawuf. Sebagian ulama berkata bahwa para ahli di bidang tasawuf alaihi wasallam itu disebut sufi karena mereka mengenakan pakaian dari bulu domba yang kasar. Sebagian lainnya mengatakan bahwa itu karena mereka membersihkan hati mereka dari kotoran-kotoran duniawi. Ada pula yang berkata bahwa itu karena mereka membersihkan hati dari segala hal selain Allah. Sebagian lainnya berpendapat bahwa itu karena mereka ahli tasawuf alaihi wasallam di hari kiamat kelak akan berdiri di garda terdepan, yaitu di alam Al-Qurbah. Alam itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu alam mulki, alam malakut, alam jabarut dan alam lahut. Ilmu pun terbagi menjadi 4, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu makrifat, dan ilmu hakikat. Ruh pun ada 4 macam, yaitu ruh jismani, ruh rawani atau satrani, ruh sultani, dan ruh al-qudsi. Tajali atau penampakan Allah baginya pun ada 4, yaitu tajali atsar, tajali afal, tajali sifat dan tajali zat. Akal pun demikian, ada 4 pula, yaitu akal masyi, akal ma'adi, akal ruhani, dan akal kuli. Manusia terikat dengan keempat pengetahuan yang dipaparkan di atas, yaitu ilmu yang 4, ruh yang 4, tajali yang 4, dan akal yang 4. Sebagian manusia berada pada tingkatan alam pertama, baik itu ilmunya, ruh, tajali maupun akalnya sehingga surganya pun berada pada tingkat pertama, yaitu surga yang aman atau surga yang bersifat duniawi, Jannatul Mawa. Sebagian lain berada di tingkatan alam kedua dan mendapat surga tingkat kedua, yaitu surga rahmat Allah, Jannatul Naim. Dan sebagian lainnya berada di tingkatan alam ketiga, yang ganjarannya adalah surga ketiga, yaitu surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Sedangkan para ahli hakikat melebihi semua di atas. Ahlul hak dari kalangan fugara ahli makrifat telah menapaki semua itu, dan telah sampai pada kedekatan Al-Qurbah dengan Allah. Walhasil, mereka tidak lagi terikat dengan segala sesuatu selain Allah. Mereka pun memegang kokoh firman Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. As-Sariyat 50.